Halo guys, selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini Lensa Film akan ngebahas alur cerita drama Korea The Forbidden Marriage episode 9. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya, di akhir episode 8 kemarin, Lee Sin Won meninggalkan istana. Karena kepergian Lee Sin Won, semuanya menjadi resah nih guys. Begitu juga dengan Raja Lihan dan juga seorang. Karena merasa sangat gelisah, Raja Lihan tidak bisa tidur dan akhirnya pergi ke kamar seorang. Melihat kedatangan Raja Lihan, seorang sangat terkejut. Kemudian, ternyata Raja Lihan berniat untuk tidur di tempat seorang. Terlihat Raja Lihan menggoda seorang dan berusaha untuk menidurkan seorang. Tapi beberapa saat kemudian, ada seseorang yang memanggil Raja Lihan. Ternyata orang itu memberitahukan bahwa orang suruhan Raja Lihan telah kembali. Ternyata dua orang itu adalah suruhan Raja Lihen yang diutus untuk mencari keberadaan Sin Won karena ternyata Sin Won tidak ada di rumahnya. Karena khawatir Raja Lihen kembali memerintahkan dua orang itu untuk mencari keberadaan Sin Won lagi dan membawanya ke istana. Dan di sisi lain, ibu tiri seorang juga memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Lee Sin Won. Nah, ternyata di sini juga diungkap nih guys, siapakah orang yang berhasil disuap oleh ibu tiri seorang sebelumnya, dan orang itu diperintahkan juga untuk membunuh Lee Sin Won sebelumnya tapi gagal, dan akhirnya ibu tiri seorang dan juga menteri musuh Raja Lihen menghabisinya. Nah, di sisi lain Kasim memberikan nama-nama dayang yang akan pergi keluar istana. Kasim sangat terkejut melihat Dayang Won ada dalam nama itu. Kasim langsung mencoba untuk menghentikan Dayang Won, akan tetapi Dayang Won bersikeras untuk pergi keluar istana dan mencari keberadaan anak serta suaminya. Di sisi lain, para menteri dan Ibu Suri berusaha untuk mempercepat pemilihan permaisuri atau ratu. Ini semua adalah bagian dari rencana ibu tiri seorang juga ya guys. Karenanya Raja Lihen sangat panik nih guys, karena Raja Lihen tidak mau menduakan seorang. Menteri itu kemudian menyarankan agar Raja Lihen segera membuat seorang mengandung seorang pangeran agar seorang bisa menjadi ratu atau permaisuri. Dan semua proses itu akan dibantu sendiri oleh menteri itu sendiri. Dan keesokan harinya, Raja Lihan mengajak seorang untuk pergi ke pesta rakyat. Dan benar saja, keesokan harinya Raja Lihan dan seorang pergi ke pesta rakyat itu. Tidak hanya jalan-jalan, seorang juga berjualan bersama dengan Raja Lihan. Mereka berjualan sebuah ornamen nih guys. Setelah mendapatkan cukup banyak uang, kemudian mereka menghabiskan uang itu untuk bersenang-senang. Terlihat mereka melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang sepasang kekasih, seperti mengikat ornamen dan melukis. Tak lama setelah itu mereka pun kembali ke istana. Kemudian pada malam harinya, seperti biasa, seorang sedang bekerja di kamar raja. Dan saat itu, sepertinya raja tidak bisa membendung hasratnya untuk segera membuat seorang mengandung seorang pangeran. Akan tetapi seorang menolaknya nih guys, sepertinya mood seorang sedang tidak baik. Karena seorang teringat pertemuannya dengan Ibu Suri, yang di sana seorang mengatakan bahwa dirinya tidak akan menjadi apa-apa karena tidak pantas mendapatkannya. Karenanya seorang malah marah kepada Raja Lihen dan mengatakan, apakah Raja Lihen mengetahui nama asli seorang sebenarnya? Kemudian pergi meninggalkan Raja Lihen. Keesokan harinya kepergian para dayang yang akan mengikuti kencan buta akan dilakukan. Nah, di sini Raja Lihen dan juga seorang berpamitan dengan Dayang Won. Sementara itu di sisi lain ternyata Lee Sin Won pergi ke sebuah gunung. Kemudian terlihat Dosok menghampirinya dan mengajak Lee Sin Won untuk minum-minum. Karena ternyata sebelumnya dia mengutarakan cinta kepada Haeyong, tapi ditolak. Dan setelah kedatangan Dosok, akhirnya Lee Sin Won mau pulang ke rumahnya. Nah, di dalam rumah tersebut, Sin Won melihat barang-barangnya dari istana, tapi ada sebuah kotak yang terlihat seperti bukan miliknya. Dan benar saja, ternyata kotak itu adalah milik seorang. Setelah Lee Sin Won membukanya, dia mengetahui fakta bahwa sebenarnya seorang adalah Ye Yeon Son. Kemudian dia segera memastikannya dengan mendatangi kediaman ibu tiri seorang dan bertanya mengenai hal tersebut. Ternyata benar, di situ Ye Yeon Son adalah seorang. Tapi Lee Sin Won tidak bisa mengungkap kejahatan ibu tiri seorang karena itu juga bisa membahayakan nyawa seorang karena telah menipu Raja Lihen. Di sisi lain, setelah ditolak oleh seorang, menteri yang selalu membantu kisah cinta Raja Lihen merencanakan sesuatu lagi nih guys.
terlihat dia menyiapkan sebuah tempat yang bisa digunakan Raja Lihen dan Sorang untuk bermesraan dan membuat seorang pangeran. Karenanya pada malam harinya Raja Lihen memberikan sebuah buket di depan kamar Sorang. Dan saat pagi hari Sorang melihat buket itu, dan suasana hatinya langsung berubah menjadi sangat bahagia. Karenanya dia sangat mesra dan sangat manja kepada Raja Lihen. Akan tetapi Raja Lihen masih menahannya nih guys. Dan pada akhirnya pada malam harinya Raja Lihen mengajak seorang ke tempat yang telah dipersiapkan oleh Menteri Perencanaan sebelumnya. Dan akhirnya pada malam hari itu cinta Sorang dan Raja Lihen pun bersatu. Semuanya sama-sama tidak bisa menahan hasratnya ya guys. Namun di sisi lain ternyata Pak Tua sahabat Sorang mengalami kondisi yang kritis. Lee Sin Won sempat menolongnya dan mengabarkannya ke istana. Tak lama setelah itu Sorang mendapatkan kabar tersebut dan meminta izin kepada Raja Lihen untuk menjenguk Pak Tua di luar istana selama beberapa hari karena kondisinya yang sangat buruk. Nah, karena hal itu akhirnya Sorang dan Raja Lihen harus LDR untuk sementara waktu dan hanya bisa berkirim surat nih guys. Tapi karena saking rindunya, Raja Lihen tidak bisa tidur dan terus memikirkan Sorang. Sementara itu kondisi Pak Tua masih juga belum membaik ya guys. Dan di suatu malam tiba-tiba Lee Sin Won datang menghampiri Sorang dan bertanya mengapa Sorang tidak mengakui bahwa dirinya sebenarnya adalah Ye Yeon-son atau calon istri Lee Sin Won yang selama ini dicari selama 7 tahun. Kemudian di sini Sorang menjelaskan bahwa Ye Yeon-son sudah mati 7 tahun yang lalu karena seseorang telah merenggut semuanya darinya. Dan selama 7 tahun ini Sorang berusaha untuk melupakan nama Ye Yeon-son agar tidak terlalu menyiksa dirinya. Sorang juga menjelaskan bahwa dia sudah menjadi wanita milik raja. Mendengar hal tersebut Lee Sin Won marah nih guys dan bertanya apa yang terjadi kepada Sorang karena Sorang telah membuat kebohongan besar mengenai kuasa ilahinya dan hubungannya dengan mendiang putri mahkota, bahwa itu semua adalah sebuah kebohongan atau palsu. Nah, pas sekali ternyata saat itu Raja Lihen berada di sana dan bermaksud untuk mengunjungi Sorang, namun tidak sengaja mendengarkan semua pembicaraan itu. Karenanya Raja Lihen terlihat sangat-sangat murka, kemudian berkata kepada Sorang bahwa Sorang tidak boleh lagi kembali ke istana. Nah, itulah akhir dari episode 9 ya guys. Untuk lanjutan episodenya kita tunggu aja episode berikutnya tayang bersama-sama nanti malam. Makanya biar nggak ketinggalan, stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.